wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Iqdi hajatina ya Allah minal hadirin wa minal ghaibin. Iqdi hajatina ya Allah umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir fi umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fi darain. Amin. Faslun fa iza kamulat hadhihi syurutu dakhala fi salatihi biqaulihi Allahu Akbar la yajji'uhu ghairahu min alfaz ta'zim wa laha arkanun wa wajibun wa wajibatun wa masnunatun wa hay'atun. Ammal arkanu wa khamsata asyara al-qiyamu wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihah wa ruku' wa tuma'ninah fihi wal i'tidal anhu wa tuma'ninah fihi was sujudu wa tuma'ninah fihi wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninah fihi wa tashahhudul akhir wal julusu lahu wassalatu ala nabi wa taslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini semalam membahas tentang berwudu ataupun bersuci. Setelah bersuci, sudah berwudu, kemudian orang tuh hendak mendirikan sholat, menegakkan sholat. Sebelum sholat, yaitu adanya azan, kemudian qomat. Amun azan aja ada qomat kan? Nah, ada sempurna, ada sunnah. Azan ini kada harus di masjid aja, di rumah pun bisa, di ladang pun bisa, di perumahan bisa, di mana kita berada, ya. Dan berjamaah pun ada di masjid aja juga, di mana saja bisa kalau hendak berjamaah sholat. Makanya ada musola atau tempat sholat artinya. Yang penting berjamaah. Nah. Kemudian berjamaah ini kan banyak banget pahalanya dan ganjaran. Di antaranya syarat daripada diterimanya sembahyang itu adalah adanya khusyuk. Syaratnya kata Aisyah, laisa laka minas sholatika illa ma hadara bihi qalbuka. Tidaklah dikatakan sholat bagi engkau, bukanlah dikatakan sholat bagi engkau kalau kadada hati itu hadir. Menghadirkan hati ini, yaitu khusyuk.
Kita nih kayak apa menghadirkan hati, sedangkan kita nih kadang kenal dengan hati kita. Nah, yaitu kenal diri tadi. Karena hati ini bisa berpandir dan kita mendengar. Udah pulang. Makanya kalau orang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyaf, yang pertama kali yang dilihat adalah yang diawaknya dulu. Yang paling parah yaitu adalah kalbunya, hati itu bukan belon dirinya. Hati ini bahasa lain, kalbun itu bahasa lain. Ini macam-macam. Hati ini bisa nafsu, hati juga ngarannya. Kemudian roh, hati juga ngarannya. Nah, apabila orang itu sudah bersih hatinya, maka hatinya kah, rohnya kah, nafsunya kah akan bisa berpandir lawan dirinya. Nah, itu akan menegur lawan kita. Nah, orang geritik hati kaya. Nah, itu geritik hati mendengarkan. Geritik hati kan, dengarkan hatimu ya. Nah, bahasanya kan, apabila ada satu kitab tuh, apabila engkau terlalu banyak ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat sudah masalah agama, ini salah itu salah, perbedaan, maka jalan keluarnya adalah dengarkan hatimu. Nah, dengarkan hatimu. Tetapi hati kita ini kita tahu apakah hati nafsu ataukah hati apa roh atau hati nafsu, kalbun, nah, ataupun nafsu. Kada tahu kita. Makanya ujian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikatakan orang itu sholat kalau hatinya belum hadir. Nah, jadi kita ini kalau belum hadir ini berarti belum sholat, masih dalam posisi belajar. Nah, larnya belajar ini salah ya terus kan, harus mengaku salah ya terus. Yang sebujurnya sholat tadi adalah hatinya yang sholat. Saking hatinya yang sholat nih, kada ingat lagi dengan kiri dan kanan. Khusus. Seandainya ada barang apa barang menggigit kah, kada terasa. Nah, kalau kita nyamuk aja ikut mati nyamuk. Mati nyamuk. Kalau orang khusyuk tadi, ular menggigit kada terasa juga. Nah, imbah itu ada dalam satu kitab tuh, ada sejenis kayu kasusuban kayaknya. Kasusuban gitu, kasusuban. Karena apakah ketika sholat tuh, apakah yang itu kasusuban, ini itu diambil akan orang melihat nih, jadi tidak merasa. Sampai salam, baru keluar darah. Nah, itu yang disebut hadir kalbun khusyuk. Mungkin orang kayak gini hampir langka, hampir kada. Nah, kita nih Pak kayak Pak, ada hadir hati. Nah, jadi kita nih posisi ibadahnya, sholatnya masih posisi belajar. Makanya saking perlunya kita nih belajar, maka kita lebih baik berjamaah. Karena kalau berjamaah itu yang dilihat bukan khusyuk, akan tetapi jumlah banyaknya. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuknya imam pada khusyuk, makmum pada khusyuk, karena berjamaah yang dinilai. Nah, itu fadilah daripada sholat berjamaah. Nah, kemudian di sini apabila sudah sempurna syaratnya, hendak sembahyang tadi sudah syaratnya sudah sempurna, sebelum sholat nih
sudah sudah pakaiannya bagus, menghadap kiblat, kemudian yakin dengan waktunya, kemudian lalulah menegakkan sholat. Jadi dalam sholat ini itu ada namanya rukun sholat, kewajiban sholat, ada sunnah dalam sholat, ada yang disebut sunnah hayat juga. Nah, ketika orang hendak sholat itu bertakbir, Allahu Akbar. Mujahidin di sini kada boleh diganti dengan kalimat yang lain. Asmaul Azam itu kan banyak. Allahu Akbar, Allahul Azim, Allahus Sabar, Allahul Qadir, Allahus Sami, Allahul Basir. Itu kada boleh. Kada sah. Allahu Akbar apa? Allahu Akbar. Kalau saking alimnya sudah kan mengganti. Lam jalalah. Allahu Jalal. Kada boleh tak? Allahul Qadim misalnya. Kada boleh. Jadi di sini menyebutkan rukun sembahyang ini ada 15. Nah, ini mazhab Muhammad Hambal. Nah, kalau kita Syafi'i itu 13. Nah, tapi kita sekedar tahu aja kan. Ya. Yang pertama berdiri tegak, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca Al-Fatihah, yang keempat rukuk. Rukuknya ini posisi harus tumakninah, tenang. Nah, tenang, depan dirasai sembahyang tak? Dirasai. Setiap gerak-gerik itu dirasai, dinikmati. Nah, karena kita ini masih mukallaf itu artinya orang yang dipaksakan. Jadi kita kalau merasain. Tapi kalau wali-wali Allah Ta'ala, sembahyang itu adalah kelezatan. Jadi nikmatnya, saking nikmatnya sama lawan suntuk 1000 rakaat. Nah, kada ingat lagi guring, kada ingat lagi makanan, bahkan kada ingat lagi lan bini. Nah, kira-kira gitu kan. Saking nikmatnya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan ibadah di dunia. Jadi tumakninah. Kemudian tidak sujud, duduk di antara dua sujud, tasahud akhir, kemudian salawat dan salam. Itu 15 kan? Kemudian ada kewajiban dalam sholat itu ada 9. Takbir, bukan takbiratul ihram. Nah, kalau di Imam Syafi'i itu ada wajib takbir lain tuh, nah, yang seperti perpindahan tuh kan, seperti dari ruku, i'tidal, itu kan takbir sunnah. Kalau Imam Syafi'i, kalau di sini kewajiban. Wajib nih di Ahmad bin Hanbal nih. Iya. Kemudian sami Allahu liman hamidah itu wajib juga. Nah, ketika rukuk dan tasbih dan sujud. Nah, kemudian niat, kemudian tasahud awal itu wajib juga. Dan duduk, kemudian salam itu wajib biasanya. Salam yang pertama kalau kita wajib juga, Imam Syafi'i itu wajib juga. Salam yang kedua itu sunnah.
Wa ammal masnunati fa'arba'ata asyara. Adapun kesunahan dalam sholat di sini ada 14. Yang pertama adalah iftitah. Nah, baca iftitah. Yang kedua membaca ta'awudz. Ta'awudzubillah, ta'awudz. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sunnah. Di sini sunnah. Kalau Imam Syafi'i wajib Untuk bismillahnya. ya bismillah. Imam Syafi'i wajib bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ahmad bin Hanbal ini disunahkan. Membaca amin dan membaca surah yang lain dalam sembahyang, kemudian membaca tasbih dan sebagainya ketika sujud dan rukuk, dan mengucapkan Rabbi firli, kemudian ketika tahiyat akhir membaca a'udzubillah min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, itu disunahkan di sini. Wa du'a bima dzukira fil akhbar ba'da ayusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasbih akhir. Kemudian menambahi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini biasanya kalau yang wajibnya kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu wajibnya sampai situ aja. Nah, seperti tahiyat akhir. Seperti tahiyat akhir tuh. Tahiyat awal. Nah, itu wajibnya sampai di situ juga. Dan ketika tahiyat akhir pun wajibnya sampai situ juga. Adapun kalau lebihnya sampai Sayyidina Ibrahim itu sunnah. Itu disunahkan. Nah, kalau sholat tarawih itu kan nang hendak lakas tuh. Jadi nang wajibnya aja. Tahiyat akhirnya. Terus tadi tadi kan ada tambahan juga kalau kami pinati mahewal atau pinati masjid aja kan terakhirnya nih. Ngomong sunat tadi ada salawat lagi. Apa di situ? Salawat di sini kan. Kalau ada khusus apa? Berdoa bima juga fil akhbar ba'da ayusalli 'ala nabi fi tasbih akhir. Nah, di sini kada disebutkan. Jadi disunahkan lagi doa yang sudah disebutkan di beberapa hadis Nabi. Nah, maksudnya disuruh cari seorang. Dicari di fil akhbar, maksudnya ada di hadis-hadis yang lain. Jadi dibanyakan tuh bersalawat kah, berdoa sini ketika tahiyat akhir. Tersalah aja. Sebelum salam tuh. Sebelum salam dibanyakan. Nah, tersahid. Wa doa salawat, nah banyak berdoa kan, salawat fil akhbar banyak aja di hadis, maksudnya nah cari seorang kita nih amalia-amalianya nih. Tapi jadi makmum aja ternyata. Dan ini kalau hendak berbanyak-banyak seorangan, jangan kita jadi imam. Jadi imam itu adalah yang sesuai aja. Ini kalau kita seorangan hendak doa panjang kah? Hendak sajam 2 jam kah? Tergantung kita ya nikmatnya kan. Hendak diulang 10 kali kah? 100 kali kah diulang-ulang? Ada nama ulang itu jadi ulang-ulang sampai berapa kali doanya? Alhamdulillah dengan salam benar. Iya dengan salam. Kemudian salam yang kedua. Adapun sunnah hayat di sini ada 15 puting. Yang pertama mengangkat tangan ketika iftitah. Nah, jadi ini orang-orang di negeri lain ketika sholat
Allahu Akbar kalau lah. Iya bisa angkat tangan kayaknya. Nih. Bisa angkat tangan. Ini berdoa apa? Karena secara logat doa sholatnya adalah doa. Secara lafaz yaitu diawali dengan iftitah, diakhiri taslim, salam. Nah, itu secara lafaz. Secara logat artinya doa. Berdoa. Jadi masih disunahkan sini bubuhannya ketika iftitah angkat tangan. Ada pakai ini? Nah, kalau pengen haji kan ada orang lain, memang ada dasarnya. Ya. Jangan mau. Kita yang kurang ilmunya kan, kurang pengalaman. Sedang bergerak aja lah. Maksudnya jangan melihat kawan sedang bergerak aja lah itu nah. 3 kali bergerak batal. Iya. Kita kalau protes ampun orang tuh karena kita kurang ilmunya benar, kurang baca, kurang pengalaman kan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Di penjuru dunia ini macam-macam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini membaca Al-Quran pun jadi mencontohkan ada qiraat sab'ah, artinya bacaan 7. Macam-macam di negara-negara lain tuh yang kadakawa mengucapkan hamzah, kadakawa mengucapkan ro, yang kadakawa mengucapkan sin menjadi macam-macamnya itu ada caranya tuh. Mungkin kalau seandainya orang Jawa dulu kan membaca ain tuh ngain bisa qiraah lain juga tuh kira-kira. Qiraah yang ke-8 enggak? Nah. An'am. Nah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Dan kadang-kadang diubah lidahnya sudah itu. Seperti hayya 'ala shalah, hayya 'ala Muhammad pakai kaf, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau secara syariatnya ibaratnya kada dipermasalahkan. Lidahnya masing-masing. Tapi tujuannya yaitu adalah untuk pembersihan hati. Ilmu yang kita cari tujuannya adalah untuk beramal. Dan amal yang kita amalkan tujuannya adalah supaya sampai kepada kalbun tadi. Kalbun tadi kalau sudah sampai menghasilkan hasil yaitu buah, yaitu adalah ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat inilah orang-orang yang dikategorikan sampai wasil. Jadi ma'rifat ini bukan ma'rifat yang ilmu. Nah, kita ulang-ulangnya dulu tuh ilmu kan? Ilmu. Tapi ma'rifat yang di sini adalah ma'rifat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadar ataupun ukurannya itu masing-masing kadang-kadang sama. Ada ma'rifat di af'al hajakah, tapi jadi selamat jodoh. Apakah ma'rifat di sifat hajakah atau ma'rifat di zat? Nah, kalau ma'rifat di zat ini kalau sampai dirasa, nah rasa ini bukan rasa yang diulang-ulang. Yang disebut adalah rasa yang mendatang,
namanya disebut al-warid, waridun, mendatang. Ya. Waridun itu artinya mendatang, tiba-tiba datang. Nah, diberi oleh Allah Ta'ala, boleh gaya tercangang. Tapi ini sejumlah aja dipahamakan gitu. Itu namanya al-warid, waridun. Yang disebut juga bahasa lain itu adalah mukhlasun. Mukhlasun itu artinya diikhlasakan. Nah, kalau kita ikhlas, ya, itu ikhlas diusahakan. Kita mau usahakan ikhlas. Kalau mukhlasun itu artinya diikhlasakan orang, dibersihkan, dimurniakan hatinya. Nah, itu yang diharapkan. Ibaratnya waridun tadi yang diharapkan. Warid. Nah, perkara yang mendatang. Kina hatinya tuh sebelum datang ma'rifat zat tuh biasanya diberi itu dulu ngarannya mahabbah, cinta. Cintanya macam-macam main. Dan diberi juga sebelumnya itu adalah ridho. Dan diberi juga sebelumnya hatinya itu adalah syukur. Nah, itu tingkatannya tak urutannya syukur, qanaah. Kalau orang tuh bersifat syukur, penyabar, qanaah, tenang, nah itu berarti orang tuh diberi Allah Ta'ala ngarannya paham di sifat gitu. Nah, di sifat, karena itu sifat Allah Ta'ala dipinjami sidin itu dipinjami sifat qanaah, sifat sabar. Hakikatnya Allah Ta'ala na ampunnya. Tapi kalau sudah orang paham di jannah, paham di jannah, paham di jannah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasa, maka yang dilihat tuh kada yang lain kecuali yang dilihatnya adalah jad wajibul wujud. Allah Ta'ala aja yang dilihatnya jad wajibul wujud. Melihat makhluk kah? Melihat yang selain makhluk bergerakkah? Yang padatkah? Yang cairkah? Alam semesta kah? Apabila diberikan oleh Allah Ta'ala rasa kepahaman tentang zat tadi, kada ada yang nampak kecuali adalah zat wajibul wujud. Nah, jadi kalau sudah sampai kepada zat itu kada ada lagi namanya duka dan cita, kada ada lagi sangka buruk, kada ada lagi berarti maniwas. Nah, maniwas yang dilihatnya apa lagi? Yang dilihatnya, yang dirasakannya hanya Allah aja ada lagi. Nah, tetapi ini rasa. Nah, kalau pikiran itu, kalau berpikiran ataupun dengan ilmu itu otak kada tahan. Ini rasa tadi bujur rasa tuh bang, ada kawan tuh bang. Nah, kalau rasa tuh kada kawan tuh bang, ibaratnya kada kawan dibahas dan kada kawan dikisahkan. Kalau diberi orang rasa tadi, tapi kalau ilmu cuma ilmu aja, ilmu dipikirkan, kemudian dijadikan mana kayak itu paling disebut mujahadah, riadah, latihan ya. Tapi kalau orang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasa ataupun jauh tadi memandang, yang dipandang hanyalah zat wajibul wujud, itu ibaratnya memang bujur rasa. Kayak orang rasa hendak lawan bibinian, kayak apa rasa? Rasa ya Allah, rasa yang diberi ya Allah. Nah, kayak itu orang tuh diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasa sampai seakan-akan kada ada yang dilihat dan dirasai kecuali zat wajibul wujud. Nah, itu dah
Kalau sudah sampai ke situ, Pian, Masya Allah, berarti ibaratnya tauhid jatuh. Tapi kalau orang masih bersifat penyabar, penyukur, diberi oleh Ta'ala juga, itu harap benar juga. Dan nampak syukurnya bukan menampakkan diri, memang dari hatinya pulang. Penyukurannya, penyabarannya. Sifat Allah itu diberiakan. Tapi biasanya wali Allah, Pak. Wali Allah, Pak, itu sudah. Nah, apabila orang itu pulang dirasakan namanya ada yang bergerak ini kecuali menjauhkan Tuhan, nah itu diafal orangnya. Nah, jadi di afal itu pun kalau diberikan oleh Allah Ta'ala rasa itu harap benar juga sudah. Jadi kadang awal meniwas juga gawiannya pang juga, ulahannya pang. Nah, dari sidin juga ilallah, minallah, ilallah, alallah, billah, kan kayak apa lagi? Kayak apa? Kada sangka buruk, kada sangka baik kan? Kada ada lagi peluang untuk meremehkan, peluang untuk ibaratnya meniwas. Apabila diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita ini masih belawan, hati kita ini masih belawan. Ujah orang tuh hati kita ini masih sirikan, masih sirik itu artinya bukan sirik yang sekutu lain, sirik itu bercampur, masih badu di badan kita ini, masih badu. Makanya perlunya kita ini adalah tafakur, perlunya kita ini adalah muraqabah, perlunya kita ini muhasabah, perlunya kita ini mu'atabah. Nah, jadi muhasabah itu hisab diri, artinya bujurukah sudah nang dipahami nih, bujurukah sudah diamalkan, itu muhasabah. Kalau muraqabah nih seakan-akan kita nih parakah sudah dihintai, harus mengintai diri itu. Dan kita ini selalu diintai oleh Allah Ta'ala. Nah, itu dalam berpikir dia, Pak, berpikir. Kemudian mu'atabah itu selalu menyalahkan seorang. Belumlah mujahadah, belum susah payah, belum ba'amal, belum sungguh-sungguh, itu mu'atabah. Jadi tingkatan kita ini disebut adalah masih mujahadah dan riyadah. Belum yang dapat akan tadi diberikan oleh Allah jauh. Belum jauh fi'al afal belum, jauh sifat belum, jauh pijat belum. Memang kalau sudah sampai di rasa tadi, itu berarti sudah orang itu diberikan Allah Ta'ala kepahaman. Kalau sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepahaman, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ma'rifatakan, dibukakan tirai, dibukakan lembaran-lembaran asrar, rahasia-rahasia dan keajaiban itu. Tapi kita ini pelan-pelan, Bang, ya. Kalau pelan-pelan kita tetap aja, itu janji sudah. Imam Ghazali sudah mengatakan, itulah kelebihan orang beriman. Mujahidin tidak mati seseorang kalau belum dimarifatakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, janjinya tuh. Kita kan tahu dimarifatakan itu kapan? Apakah sebulan sebelum meninggal, setahun, atau 3 hari atau 2 hari sebelumnya? Nah, dimarifatakan dan dilajari dan didatangkan guru untuk ihdinas siratal mustaqim sebagai memberikan petunjuk.
Kan kita berdoa terus nih, sembahyang terus, minta ihdinas siratal mustaqim, siapa orangnya? Nah, ihdinas siratal mustaqim itu artinya orang yang membawai, mengarahkan, menunjukkan siapa orangnya. Setiap hari kita berdoa, wajib tidak kan? Dalam sholat. Nanti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah orang yang memaripatakan tuh orang tuh. Itulah orangnya. Nah, memaripatakan tuh, membukakan tuh itu orangnya. Bisa Nabi, bisa nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu nama menyelamatkan, membawa kita ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita kan boleh hendak ambisi minta maripatakan. Maripatakan yang jujur tuh, hati kita ini dimaripatakan. Memandang bukan lagi memandang matanya, akan tapi dengan hati. Dengan hati sudah. Hatinya tuh ibaratnya lebih luas daripada pandangan mata yang ada nih. Nah, ada nih matanya terbatas memandang. Kalau lawan hati ini memandang luar daripada dunia ini, kawan melihat surga, kawan dilihat neraka, kawan dilihat. Nah, kata kalau sudah diberikan Allah Ta'ala kasab, dan kasab ini perlu, sangat perlu. Kalau ada kasab, kayak apa kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasab gitu. Yang disebut adalah kasab maknawi, bukan kasab hissi. Amun kasab hissi itu melihat keburukan orang, masalah dunia gitu, masalah dunia itu kasab hissi. Itu kada perlu, kada diperlukan itu. Kasab hissi itu kada perlu. Malah menghalangi kita untuk mendapatkan kasab maknawi tadi. Kasab rububiyah, kasab uluhiyah, artinya kasab ketuhanan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi lah. Jadi sunnah hayat diantaranya mengangkat tangan ketika iftitah dan mengangkat tangan ketika rubuhannya nih, angkat tangan terus. Nah, ada mazhab memang kayak itu. Mari kita ada. Jadi bubuhannya ini angkat tangan terus nah. Kita tidak aja. Kemudian sujud seperti biasa, membaca Quran. Jadi setelah itu mendahulukan sujud, kemudian duduk antara seperti biasa juga nih, sujud iftiras, sujud tawarak kayak biasa, tawaruk. Nah, sujud tawaruk. Kemudian ketika tahiyat kayaknya juga. Nah, fa in khalla bi syartin min asy-syarati allati dzakarnaha awalan bi ghairi uzrin lam tafaidu. Jadi apabila nang syarat dan rukun tadi kada tagawi, maka batalah sholatnya. Apabila dia meninggalkan rukun dengan sengaja, maka batalah sholatnya. Apabila dia meninggalkan daripada yang sunnah hayat tadi, maka dia sujud sahwi. Nah, itu tuh kurang lebihnya pembahasannya, fikihnya. Kayak Masjid Imam Syafi'i juga tuh di akhirnya. Ya, mudah-mudahan lah kita diberikan oleh Allah Ta'ala kepahaman agama,
dan diberikan Allah Ta'ala futuh arifin, dan mudah-mudahan kita diselamatkan untuk menempuh jalan di dunia ini, dan semua hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أبدأ بذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 الله، 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 الله،
Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daima wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan حلالا كاشفا واسعا مباركا والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.